Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazia Nabela dari Program Studi Psikologi ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen pengampu Bapak Islahul Ben. Materi 1.1 menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Setiap orang pasti memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Yang pertama, pengenalan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Potensi diri merupakan kombinasi dari bakat, minat, dan pengalaman hidup yang membentuk karakteristik seseorang. Yang kedua, mengenali potensi diri. Untuk mengenali potensi diri, kita perlu melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Mempertimbangkan bakat, minat, dan pengalaman hidup, serta meminta pendapat orang lain untuk membantu kita mengenali potensi diri. Nah, untuk mengembangkan potensi diri secara profesional diperlukan rencana aksi. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kita perlu menetapkan tujuan dengan jelas sehingga dapat mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kita di masa depan. Langkah selanjutnya, mengembangkan keterampilan. Dengan cara mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan dan mencari cara untuk mempelajarinya, seperti memanfaatkan platform digital yang tersebar luas, atau mengambil kursus atau magang di perusahaan yang relevan. Selanjutnya, membangun jaringan. Kita perlu membangun jaringan profesional untuk mengembangkan potensi diri dengan cara mencari kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang sama atau terkait dengan tujuan kita. Kita dapat bergabung dengan organisasi atau menghadiri seminar untuk memperluas jaringan profesional. Langkah terakhir, mengukur kemajuan. Penting untuk mengukur kemajuan secara teratur untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar. Kita perlu menentukan indikator kinerja kunci untuk mencapai tujuan dan memantau kemajuan kita secara berkala. Jika kita tidak mencapai KPI yang kita tetapkan, kita harus mencari tahu mengapa dan membuat perubahan untuk memperbaiki kinerja. Materi selanjutnya 1.2 berpikir positif dalam berkomunikasi. Kita perlu menerapkan berpikir positif dalam berkomunikasi dengan cara yang pertama, menghindari bahasa negatif, seperti penggunaan kata tidak bisa, atau tidak mungkin. Sebaiknya diganti dengan kata-kata positif yang membangun. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang positif, seperti tersenyum, pandangan mata yang baik, dan postur tubuh yang terbuka. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita perlu memberikan perhatian kepada lawan bicara dan menghindari distraksi seperti mengangkat telepon. Dengan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan dan mengajukan pertanyaan yang relevan sesuai dengan topik. Teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama, berbicara dengan jelas dan tegas. Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau berbelit-belit. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dalam berkomunikasi, penting untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh pada pembicara. Jangan terganggu oleh distraksi, hal-hal yang tidak penting, dan mengambil kesimpulan sebelum pembicara selesai berbicara. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh dapat memberikan dampak besar pada efektivitas komunikasi. Gunakan bahasa tubuh yang tepat seperti menjaga kontak mata, mengangguk untuk menunjukkan pemahaman, dan menghindari gerakan yang terlalu berlebihan dan tidak relevan. Materi selanjutnya 1.3 Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu adalah kunci sukses bagi organisasi manapun. Seorang pemimpin yang mampu mengatur waktu dengan baik dapat memberikan dampak positif pada staf dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan yang pertama produktivitas. Disiplin waktu membantu pemimpin untuk mengatur jadwal kerja mereka dan memprioritaskan tugas yang paling penting. Dengan menerapkan hal ini, pemimpin dapat memastikan bahwa staf mereka juga mengikuti jadwal yang ditetapkan dan bekerja pada tugas yang paling penting terlebih dahulu. Hal ini meningkatkan produktivitas dan membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih tepat.
Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Disiplin waktu juga membantu pemimpin untuk menghindari penundaan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini memastikan bahwa staf juga menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Dengan meningkatkan kualitas kerja, organisasi dapat memperkuat reputasi mereka dan memenangkan kepercayaan pelanggan dan relasi. Nah, berikut merupakan strategi untuk meningkatkan kepemimpinan berdisiplin waktu. Yang pertama, buat rencana kerja yang jelas dan realistis. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk memiliki rencana kerja yang jelas dan realistis. Dengan membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Pastikan rencana tersebut dapat dicapai dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, prioritaskan tugas yang paling mendesak. Sangat penting untuk dapat membedakan antara tugas yang penting dan mendesak dengan tugas yang tidak terlalu penting. Prioritaskan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu. Hal ini akan membantu untuk menghindari penundaan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, dapat menggunakan alat bantu manajemen waktu. Ada banyak alat bantu manajemen yang dapat membantu untuk menjadi pekerjaan lebih efisien dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Seperti menggunakan kalender digital, aplikasi manajemen tugas, timer untuk membantu mengatur waktu dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Nah, materi selanjutnya sekaligus materi terakhir yaitu 1.4 kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong, yaitu saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama, seperti membersihkan lingkungan, membangun rumah bersama, kerja bakti mingguan, atau membantu sesama dalam waktu sulit. Selanjutnya, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah tradisi berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam masyarakat. Nilai ini penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan komunitas atau kelompok, baik dalam tingkat desa, suku, atau tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, keberagaman dan toleransi. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, etnis, agama, budaya, dan bahasa. Nilai toleransi dan saling menghormati antar berbagai kelompok adalah aspek penting dalam kearifan lokal Indonesia. Selanjutnya, tradisi dan seni budaya. Seni dan budaya Indonesia sangat beragam, termasuk tari, musik, seni rupa, dan kerajinan tangan. Nilai-nilai ini mencerminkan keindahan dan kekayaan warisan budaya Indonesia. Yang terakhir, sopan santun. Sopan santun adalah nilai-nilai etika dan perilaku yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Ini mencakup rasa hormat kepada orang yang lebih tua, penggunaan bahasa yang sopan, sikap yang ramah, dan menghargai sesama. Berikut merupakan contoh kearifan lokal dari daerah Betawi. Yang pertama, seni pertunjukan. Masyarakat Betawi memiliki seni pertunjukan tradisional yang unik dan beragam seperti tari topeng Betawi, tari ronggeng, dan tari tanjidor. Tarian-tarian ini mencerminkan sejarah dan budaya Betawi. Yang kedua, adat dan tradisi pernikahan. Pernikahan adat Betawi memiliki serangkaian tradisi yang unik, seperti upacara tanpa kawin dan upacara siraman. Selama pernikahan Betawi, ada pula tradisi membagi-bagikan kerak telur kepada tamu sebagai simbol kebahagiaan. Yang ketiga, warisan arsitektur. Rumah tradisional Betawi disebut rumah Betawi atau rumah gudang. Rumah ini memiliki arsitektur khas dengan atapnya tinggi, halaman terbuka, dan taman kecil. Yang keempat, seni lukis. Betawi juga memiliki seni lukis tradisional yang unik, seperti lukisan wayang Betawi yang menggambarkan tokoh-tokoh dan cerita wayang kulit dengan gaya yang berbeda. Yang terakhir, perayaan tradisional. Masyarakat Betawi merayakan berbagai festival dan perayaan tradisional. Salah satu yang paling terkenal adalah Festival Jalan Jaksa, yang merupakan perayaan tahun baru yang dirayakan di Jalan Jaksa, daerah yang dikenal sebagai pusat kehidupan malam di Jakarta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terdapat kesalahan kata. Terima kasih kepada Bapak Islahul Ben sebagai dosen pengampu.
mata kuliah Pendidikan Etik dan Anti Korupsi serta teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.